Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas geofluida dan hidrogeologi yang berjudul Submarine Groundwater Discharge yang beranggotakan saya sendiri, Sherly Malinda, dengan NIM 1211507, Naufal Amar Syadik 121150035, Okta Leoni Pakpahan 121150092, Regina Ayu Amalia 121150074, dan Julius Haradari Sihombing 121150046. Yang pertama ada pendahuluan. Keluaran air tanah lepas pantai KALP Submarine Groundwater Discharge (SGD) didapati dalam bentuk rembesan dekat garis pantai, rembesan di dasar laut, dan mata air bawah laut. KALP yang merupakan keluaran air dari dalam bumi memiliki suhu yang berbeda dengan suhu air di lingkungan sekitar tempat keluarnya. Menurut Pluhowski 1972, di Lintang Utara, KALP lebih dingin dari air permukaan selama bulan-bulan musim panas dan lebih hangat daripada air permukaan selama musim dingin. Wilson dan Rocha 2012 serta Tamborski et al. 2015 menemukan indikasi plum SGD lebih dingin dari suhu sekitarnya pada perairan Laut Irlandia. Namun, air tanah yang dikeluarkan dari dasar laut baru-baru ini dianggap sebagai sumber daya alam yang mengakibatkan dimulainya studi aliran air tanah, termasuk bentuk antar muka air laut atau air tawar. Pertukaran air tanah antara darat dan laut merupakan komponen utama dari siklus hidrologi. Pertukaran ini yang disebut dengan pelepasan air tanah bawah laut, Submarine Groundwater Discharge, atau biasa disingkat SGD. Terdiri dari terestrial yang bercampur dengan air laut yang telah menyusup ke akuifer pantai. Komposisi SDG berbeda dari yang diprediksi oleh percampuran sederhana karena reaksi biogeokimia dalam akuifer memodifikasi kimianya. Untuk menekankan pentingnya percampuran dan reaksi kimia, akuifer pantai ini disebut muara bawah tanah. Ahli geologi mengenali zona percampuran ini sebagai situs diagenesis karbonat dan pembentukan dolomit. Ahli biologi telah mengakui bahwa masukan nutrisi terestrial ke laut pesisir dapat terjadi melalui proses bawah tanah. Bukti lebih lanjut SGD berasal dari persebaran pelacak kimia di pesisir laut. Pelacak ini berasal dari akuifer pesisir dan mencapai laut melalui SGD. Studi pelacak mengungkapkan bahwa SGD menyediakan aliran nutrisi, karbon, dan logam yang penting secara global ke perairan pesisir. SGD tidak mencakup proses seperti sirkulasi hidrotermal laut dalam, pengusiran fluida dalam pada margin konvergen, dan rembesan dingin yang didorong oleh beberapa kasus pemindahan dari laut. Kita sekarang menyadari bahwa SGD merupakan komponen penting dari siklus hidrologi. Jumlahnya fluks SGD ke Samudra Atlantik volumenya sama dengan fluks sungai, menurut Moret al. 2008. Yang kedua adalah metodologi. Metode yang menggunakan untuk menilai dan mengukur SGD dapat dilakukan dengan cara pengukuran langsung dengan pengukuran rembesan. Dari yang sudah kami diskusikan serta data yang sudah dapat dari berbagai sumber, kami menfokuskan dalam metode yang kami gunakan, yaitu pengukuran langsung ke lapangan. Dengan berdasarkan data yang sudah didapat, bahwa terdapat 3 tipikal debit air tanah bawah laut di Indonesia, yaitu aliran air tanah, aliran rembesan, dan mata air tawar bawah laut. Aliran air tanah dekat muka pantai dinominasi oleh akuifer bebas, tipe kontrol hidrologi yang dibentuk oleh batu gamping. Sebagai contohnya, dapat ditunjukkan di Pulau Sempu, Jawa Timur, Tanah Lot, Bali, dan Binungeun. Aliran rembesan air tanah rembesan air tanah dapat terjadi dari akuifer terbebas atau tidak terbatas. Tipe yang
dikontrol secara hidrologis yang dibentuk oleh endapan atau endapan kipas vulkanik. Sebagai contohnya, aliran rembesan air tanah di Pantai Karnaval, yaitu di Jakarta. Mata air tawar di bawah laut didominasi oleh sistem akuafer tertekan. Tipe kontrol hidrologi dapat dibentuk oleh endapan batu gamping atau sedimen. Sebagai sistem akuafer tertekan, sebagai contohnya terlihat di Krakas, Pulau Lombok, dan Bulagi, Kepulauan Banggai. Aspek kualitas air menunjukkan bahwa pada dasarnya ada 3 jenis kualitas air SGD, yaitu debit air tawar, debit yang terkait dengan sirkulasi air laut, dan yang ketiga, campuran keduanya. Karena kekurangnya data, masih sulit untuk mengkarakterisasi setiap jenis kualitas air di setiap lokasi. Berikut data yang kami dapat dari hasil metodologi kami. Kemudian bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama dari diskusi kami dan beberapa sumber, maka didapat gambaran mengenai skema rembesan aliran air tanah di dekat pantai. Gambar di atas merupakan skema penggambaran rembesan pada muka pantai yang berasosiasi dengan SGD. Dibentuk oleh batu gamping dan tidak bersisik. Menurut Swarzensky et al. 2004, dan contohnya di Binungaon, Banten, Indonesia. Kemudian untuk skema penggambaran rembesan proses aliran yang berasosiasi dengan SGD yang terbentuk dari endapan atau endapan kipas vulkanik dan tidak bersisik di Tanguchi 2002. Gambarnya ada di sebelah kiri dan contohnya berada di Pantai Karnaval, Jakarta di sebelah kanan. Dan untuk hasil metode terakhir dalam pengukuran langsung dengan penggambaran skema mata air bawah laut yang berasosiasi dengan SGD yang dibentuk oleh batu gamping tidak bersisik, menurut Swarzensky et al. 2004, skemanya berada di sebelah kiri dan contoh di Bulagi, Kepulauan Banggai, gambarnya ada di sebelah kanan. Sifat antarmuka air laut atau air tawar. Untuk umum antarmuka air laut atau air tawar diwakili oleh hukum Gibbon-Herzberg. Antarmuka air laut atau air tawar dipengaruhi oleh bentuk muka air dekat permukaan dan ujung permukaan antarmuka, didorong jauh di bawah permukaan laut karena air tanah mengalir di bawah potensi hidraulik tinggi yang dihasilkan di daerah asalnya. Selama antarmuka didekati dengan persamaan Gibbon-Herzberg, laju aliran air tanah yang sebenarnya tidak dapat diperoleh. Untuk mendapatkan laju aliran yang tepat, perlu diketahui distribusi tekanan pori yang tepat pada formasi batuan, seperti yang dikemukakan oleh Friis dan Cherry pada tahun 1979. Aliran rembesan air tanah dapat terjadi dari akuifer terbatas atau tidak terbatas. Untuk menentukan besarnya rembesan secara grafis, lebih dahulu harus dikenali apa yang disebut dengan garis aliran dan garis ekuipotensial. Garis aliran adalah garis yang akan dilalui oleh air yang merembes masuk ke dalam tanah dari bagian hulu ke bagian hilir. Garis aliran dapat digambar pada setiap titik di mana air mulai merembes. Setiap garis aliran mempunyai nilai K yang sama. Di dalam tanah yang dirembesi air dapat diukur tinggi potensial pada setiap titik. Garis yang menghubungkan titik-titik dengan tinggi potensial yang sama dinamakan garis ekipotensial. Pisometer yang dipasang pada setiap titik yang terletak pada garis ekipotensial yang sama akan menunjukkan tinggi permukaan air yang sama. Grafik yang menggambarkan garis-garis aliran dan ekipotensial dinamakan jaringan aliran atau flownet. Jaringan aliran dipergunakan untuk menghitung banyaknya rembesan yang mungkin terjadi. Mata air tawar bawah laut adalah suatu titik tempat air tanah mengalir keluar dari permukaan tanah dengan sendirinya. Terbentuknya mata air adalah oleh tersingkapnya atau terbukanya akuifer
yang mengakibatkan aliran air tanah dapat keluar dari akuifer. Terbentuknya mata air dapat terjadi pada batas perlapisan batuan, atau akuifer yang terpotong lereng, atau pengaruh struktur geologi. Aliran mata air pada dasarnya berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan mengalir melalui akuifer atau sungai bawah tanah. Tergantung pada jumlah masukan dari air hujan yang meresap, juga daya simpan pada akuifer. Sebuah mata air akan memiliki aliran bersifat perennial atau mengalir terus-menerus sepanjang tahun, atau bersifat intermittent yang hanya mengalir pada musim hujan. Jika aliran air tanah menerus hingga ke arah pantai, maka akan membentuk bidang batas antara air tawar dengan air laut yang asin. Jika akuifer menerus hingga dasar laut dan tekanan air tawar cukup besar, maka bidang batas air tawar dan air asin dapat terjadi hingga di dasar laut. Posisi bidang batas akan tetap stabil hingga terjadi gangguan. Jika terjadi pemanfaatan air tanah besar-besaran di daratan, maka bidang batas akan bergeser ke arah daratan yang jika berlebihan dapat dikatakan sebagai intrusi air laut. Sebaliknya, jika tekanan air tawar cukup tinggi dan bidang batasnya di dasar laut, pada suatu titik dapat keluar sebagai mata air pantai atau mata air lepas pantai. Keluarnya air tawar sebagai mata air pantai dapat menyebabkan terkumpulnya air tawar yang dikelilingi oleh air asin di daerah pantai atau lepas pantai. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan dalam pengerjaan tugas ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses SGD itu praktis ada di mana-mana di wilayah pesisir Indonesia. Oleh karena itu, mengevaluasi besarnya pada setiap posisi memerlukan teknik yang berbeda untuk mendapatkan kondisi parametrik. Perkiraan SGD biasanya dibuat di 6 lokasi dengan infrastruktur yang ada untuk fokus pada kondisi injeksi laut yang tidak terlalu dibatasi ini. Kumpulan semua data observasi yang ada menunjukkan bahwa SGD di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 3 tipologi taksonomi. Membutuhkan pengumpulan data tambahan, khususnya database dan penerapan metode penelitian yang berbeda yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan pengetahuan SGD di Indonesia. Parameter geologi, curah hujan, vegetasi atau penggunaan lahan, dan topografi merupakan faktor terpenting yang diperlukan untuk memperkirakan SGD. Apakah akan kembali memasukkan atau mengecualikan air laut dalam perkiraan SGD tergantung pada ruang lingkup dan tujuan studi. Studi masa depan sangat disarankan untuk menentukan apakah akan memasukkan atau mengecualikan air laut daur ulang dalam entry SGD. Perbandingan antara SGD yang diamati dan SGD yang dimodelkan atau dihitung juga diperlukan. Ini tidak hanya memvalidasi pemodelan sebelumnya yang melibatkan perkiraan global, tetapi juga membantu memperkirakan air yang dikembalikan. Model hidrogeologi skala benua termasuk heterogenitas akuifer mungkin diperlukan untuk menilai aspek potensial SGD. Singkatnya, SGD membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang keseimbangan air dan zat terlarut pada skala lokal dan global. Studi yang meningkatkan pengetahuan kita tentang interaksi air tanah, air laut di sekitar pantai ini adalah yang pertama dilakukan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebih, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.